Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Shalom, kenalkan nama saya Cira Malete, mahasiswa politik UPN Kupang, jurusan teknik sipil, prodi perancangan jalan dan jembatan, semester 1, kelas A. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari soal mekanika rekayasa yang berhubungan dengan balok dengan beban segitiga dan tumpuan JP. Di sini telah tersedia soal. Langkah pertama yang harus kita buat adalah mencari Q besar dari balok tersebut, yaitu Q sama dengan di sini bisa kita lihat karena ini adalah balok segitiga, jadi kita melihat rumus yang kita pakai adalah 1/2 karena dia lebih dekat dengan sudut yang kecil. Kemudian dikali dengan nilai Q kecil yaitu 2 dikali dengan jarak yaitu 5. Kemudian kita eliminasi 2 dan 2. Kemudian 1/5 sama dengan 5 ton. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari reaksi tumpuan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita bisa lihat dari ada gaya LPA yang bekerja pada titik A. Dia kemudian dikurangi dengan ada gaya P yaitu sebesar 5. Karena dia bekerja gayanya menghadap ke bawah, dari sini dikurangi. Kemudian kita lihat lagi ada Q besar. Q besar di sini karena gayanya menghadap ke sana, dia berlawanan arah jarum jam, jadi dia dikurangi dengan Q besar sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angka RPA dikurangi P yaitu 5 dikurangi Q besar yaitu 5 sama dengan 0. RPA dikurang 10 sama dengan 0. RPA sama dengan 10 ton. Kemudian kita mencari sigma NA sama dengan 0. Kita melihat pada gaya yang bekerja pada titik A, kita tinjau dari titik A. Yang pertama kita lihat ada MA atau MA ditambah P dikali jaraknya yaitu 2 ditambah Q karena gayanya searah dengan jarum jam. Kemudian bisa kita lihat karena dia lebih dekat dengan sudut segitiga yang besar, dan kita gunakan rumus 2/3 dikali dengan jaraknya 5 ditambah dengan jarak ini 2 ditambah 2 4 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan angka MA ditambah nilai P yaitu 5 dikali dengan jaraknya itu 2 ditambah 5 yang adalah Q besar. Nah, di sini yang rumus kita masukkan tidak ada rumus segitiga, kita dapatkan hasil 7,33 sama dengan 0. Kemudian MA ditambah 46,5 sama dengan 0. MA sama dengan min 6,65 ton. Angka selanjutnya adalah mencari lintang. Yang pertama kita tinjau adalah lintang di titik A. Kita tutup semua yang kita tinjau adalah mulai titik A yang bekerja pada titik A adalah L6. Kita masukkan nilainya 10 ton. Kemudian kita tinjau lagi pada titik lintang di titik B, maka yang kita tinjau adalah yang ada pada titik B dan kita dapatkan ada LPA. Kemudian ada P1. Kenapa dikurangi? Karena gayanya bekerja ke bawah, jadi kita memasukkan min, kemudian kita masukkan angka jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5 ton. Kemudian lintang di titik C, lintang di titik C nilainya sama dengan lintang di titik B yaitu RPA dikurangi B sama dengan 5 ton. Kemudian kita tinjau lagi lintang di titik D. Lintang di titik D kita lihat ada RPA dikurangi P karena gayanya turun ke bawah dikurangi Q karena dia berlawanan arah jarum jam, dikurangi Q besar, dan kemudian kita masukkan angkanya itu 10 dikurangi 5 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah mencari momen. Yang pertama kita lihat kalau momen di titik A. Momen di titik A kita dapatkan min 46,65 yang adalah MA. Kemudian momen di titik B, kita lihat momen di titik B
Q besar, kemudian kita masukkan karena dia lebih dekat kepada sudut yang besar, jadi kita masukkan rumus 23 dikali jaraknya 5 ditambah dengan 2 yang adalah Q yang adalah jaraknya, jadi 5 ditambah 2, 5 dan 2 adalah jarak, kemudian Q besarnya adalah 5, kemudian ini kita dapatkan hasil 5,33, jadi 5 dikali 5,33 adalah 26,65. Kemudian momen di titik C kita bisa lihat ada Q besar, kemudian karena dia lebih dekat lagi dengan sudut segitiga yang besar, maka kita masukkan 23 dikali dengan jaraknya yaitu 5 sama dengan 5 dikali 3,33 sama dengan 16,5. Momen di titik D sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan ke gambar di sini. Kita pertama menggambar adalah menggambarkan bidang lintang. Pertama kita gambarkan adalah lintang di titik A. Lintang di titik A sebesar overtone. Jadi pertama kita gariskan garis normal, garis lurus normal. Kemudian kita gambarkan lintang di titik A. Lintang di titik A sebesar 10 ton, jadi naik sebesar 10 ton. Kemudian ada lintang di titik B sebesar 5. Kita tarik garis lurus, kemudian kita turun sebesar 5 ton. Kemudian ada lintang di titik C, nilainya sama, jadi kita tarik garis lurus saja sebesar 5 ton juga. Kemudian ada lintang di titik D sebesar 0. Karena ada beban juga di atas, jadi kita langsung saja tarik garis menyambut garis miring seperti ini ke lintang di titik D yang adalah 0. Dan kita gambarkan momen, bidang momen yang kita gambarkan adalah pertama adalah momen di titik A. Momen di titik A di sini hasilnya adalah min 46,65, jadi dia turun karena nilainya adalah min, dia sebesar 46,65, min 46,65. Kemudian momen di titik B dia sebesar 26,65, jadi dia turun dari garis nomor ini adalah 26,65. Kemudian ada momen di titik C yaitu 16,65, dia naik Y. Kemudian ada momen di titik D yaitu 0. Maka kita gariskan saja garis ini karena garis ini karena ada beban yang bekerja pada titik ini. Sekian video penjelasannya, terima kasih.